yang namanya artisnya mabuk-mabuk. Cantik lagi ya. Cantik-cantik semua lagi kan. Seksi lagi ya. Seksi semua. Dan kita Menggoda lagi ya. Menggoda sekali. Dan kita cuman melihat ya gimana ya, malam itu yang kita harapkan cuma satu bagi kita. Oke, halo semua, welcome back my YouTube channel Dezo Atzu. Oke, guys, jadi hari ini aku lagi nggak sendirian. Ada satu orang yang luar biasa di samping aku sekarang, bersama Bapak Heri Padraneldi, ya Pak. Oke, gokil Pak Dezo. Ya. Udah batuk. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah Dezo hari ini keadaan sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini emang kita udah janjian, apa namanya? Dulu sempat janjian pengen buat acara kayak gini, berbiji-biji, cuma nggak jadi Pak ya. Iya, Cuman tadi memang ini mendadak, tiba-tiba mendadak pengen ya kayak bincang-bincang hangat gitulah sama Pak Heri. Jadi guys, hari ini kita bakal mengulik-ngulik ya, pengen tahu sejauh mana sih, seperti apa sih Bapak Heri ini, bagaimana orangnya mulai dari kisah hidupnya sampai dia seperti sekarang. Dan kalian pasti penasaran, akan kita ungkapkan saat ini. Oke, Pak Heri sekarang kesibukannya apa Pak? Oh, saat ini saya sibuk yaitu dalam buka semua bisnis, Iya. yaitu di dalam bidang teknologi. Oh, bidang teknologi guys. Yaitu di bidang IT, yang mana saat ini keluar orang itu adalah smart city dan saya ngambil dari bagiannya yaitu CCTV. Oh, teknologi CCTV ya. Iya. Oke guys, berarti Pak Heri dia punya usaha atau bisnis itu CCTV. Boleh disebut nggak Pak? Ini apa sambil promosi? Ya, usaha saya RMB CCTV. Alhamdulillah sekarang udah ada 4 cabang. Oh, Ada cabang pusatnya itu di Damasraya. Darmasraya ya. Pak cabang pertama pusat di Damasraya, yang tiganya Ketiga di Sijunjung, ya. Solo, dan di Padang. Oh, Darmasraya, Sijunjung, Solo dan Padang. Nah, oke. Ini menarik nih Pak Heri. Pastinya sebelum Bapak sampai ke puncak ini udah bisa buka cabang di mana-mana, tentu ada kisah pahit yang mungkin Bapak alami sebelumnya. Bisa nggak sedikit diceritain mulai usaha atau mungkin dari mulai Bapak sekolah, kuliah hingga sekarang? Oh gitu, boleh. Oke. Saya aslinya dari Damasraya. Damasraya. Yang tinggal di Blok B Setiung 1. Ketika itu orang tua saya jual nasi di Timpe. Oke. Saya di Damasraya SD 024. Awal mula saya tidak ada tergiur dalam bidang apapun, saya cuma sekolah. Dan waktu tamat di SD saya mendapatkan NIM yang paling rendah. Paling rendah bukan sekelas bukan? Bukan, Damasraya. Waktu itu masih Sejunjung lah. Oh, Sejunjung. Ya, Itu faktornya memang Bapak yang memang kurang menguasai materi atau memang nakal atau gimana pada saat itu? Karena waktu itu saya tidak pernah terfokus untuk belajar. Karena saya cuma satu, yaitu main PlayStation. Waktu itu gejolak-gejolak PlayStation lah. Oh gitu, sibuk game aja ya. Game aja dulu. Sehingga dapat nilai paling rendah sekabupaten. Iya. Wah, gue kira terus lanjut Pak. Setelah itu saya mendaftar di SMP 1 Setiung. Itu nggak diterima. Alasannya? Ya karena NIM saya paling rendah. Oh iya. Oh. Setelah itu datanglah Buya Haji Hermantoni mengajak saya sekolah untuk ke Jawa. Dan saya tertarik saya sekolah ke Jawanya adalah pertama kali bukan faktor di Jawanya, karena faktor kolam renang. Hah? Di Jawa itu ada kolam renang yang tempat sekolah. Itulah yang tertarik bagi saya itu. Berarti Pak ke Jawa cuman pengen tertarik karena kolam renang. Iya. Apa spesial kolam renang itu Pak? Ya karena faktor di Sumatera ini kita berenangnya di pengairan. Oh, zaman dulu ya Pak ya. Zaman dahulu. Oke. Nggak ada yang kolam renang tuh nggak ada. Berarti Bapak ke Jawa yang bawa siapa? Bapak Buya Haji Hermantoni Buya Haji Herman. Beliau masih hidup? masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Ya, Terus dan sampai di terus Jawa? saya sekolah di Pondok Pesantren Gontor. Ternyata lebih perih lagi sekolah di sana. Bapak lu sekolah di Gontor? Iya. Dari SMP itu? Ya SMP sampai SMA sampai tamat saya. Waktu itu Gontor tuh emang terkenal kalau untuk di Indonesia ini pondok pesantren yang luar biasa ya Pak ya? Iya. Nggak bisa dipungkiri ya, di Gontor sampai SMA. Sampai itu ya lumayan lah. Saat desusnya saya sekolah di Gontor tuh penuh dengan kepedihan karena disiplinnya sangat ketat sekali Pak. Di sanalah saya berdikari berpikir bahwa saya sekolah ini sangat penting bagi saya. Oke. Itu setelah itu saya lanjut S1 saya. Tunggu dulu Pak, sebelum sampai ke sana saya masih penasaran. Waktu SD Bapak dapat nilai terendah, Ya. Darmasraya lagi, Ya. sekabupaten. Ya. Tapi Bapak kok bisa sekolah di Gontor, SMP dan SMA? Nah, selama sekolah di sana gimana? Atau masih dapat nilai rendah? Atau mungkin ada improve, ada pengembangan di sana?
Kalau di Gontor itu saya termasuk nomor 328 siswa terbaik lah. 328 Pada saat dari itu berapa siswanya? 4.280. Berarti ada peningkatan Oh, ya. jauh, Berarti Pak. ada motivasi sama Bapak ketika sampai di sana. Iya, betul. Biasa guys. Nah, setelah dari Gontor langsung Saya lanjut S1. Waktu itu saya S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum itu saya berangkat ke Bangka Belitung dulu, Pak Deso. apa di sana? Waktu itu saya namanya Kecamatan Gontor itu ada PKL namanya. PKL. Ya, praktek lapangan lah, Oh iya, gitu kan. PKL betul. Habis itu di Bangka Belitung selama 1 tahun lah. Langsung saya pindah S1 UIN Syarif Hidayatullah. Habis itu saya dapat termasuk orang yang berprestasi. Saya langsung dapat beasiswa S2 di UIN Suska. Pekanbaru. Gokil. Terakhir IPK-nya berapa S1? S1 saya 3,6. Itu lumayan itu loh, 3,6 itu kalau untuk di sana. Ya, 3,6 ya. Ya, 3,6. Beasiswa S2? S2 saya 3,54 dan itu beasiswa full. Gokil. Berarti habis S1 apa langsung ke S2? Ya. Ini jujur ya guys, saya pertama kali ketemu Pak Heri ini saya nggak nyangka kalau beliau ini lulusan Magister S2, sumpah. Karena dia penampilan kayak gini aja guys, pakai kaos, ini celananya robek, sumpah. Ini celananya robek pakai ini nih. Dia pakai celana kayak gini aja, penampilan biasa, sesederhana mungkin tapi nggak nyangka ternyata beliau S2 Magister, luar biasa gokil. Ya, Tapi betul Pak, kebanyakan orang di sini nggak banyak yang nyangka Bapak ini orang S2 Pak, S2. Karena kita lebih suka di lapangan, Pak. Oh betul ya, ya. Jadi kalau di lapangan tuh hidup tuh bebas, tidak ada yang terikat. Berarti S2 Heri Fadraneldi gelarnya MPD. MPD, berarti Magister Pendidikan. Oke, Pak Heri. Nah lanjut. Dan sekarang alhamdulillah saya ada rezeki dikit. Yang dulu pendidikan agak sulit untuk harus mendapatkan beasiswa atau apa, sekarang ada rezeki. Saya lanjut sekarang doktor S3 di UNP. Saya merinding loh Pak Heri. Ini Pak Heri ini mau lanjut S3 ngambil gelar doktor, sekarang usianya berapa Pak? 31. 31, masih muda itu. Masih. Gelar doktor kapan mulainya? Bulan September nih saya kuliah. September bulan depan ya. Bulan depan. Mudah-mudahan lancar, oke. Berarti Dr. Heri Fadraneldi MPD. Iya. Oke. Nah ini di samping Bapak itu seorang S2, mau lanjut S3, udah punya usaha dan sebagainya. Ada sedikit yang mau saya tanyain. Kan saya ini masih muda nih Pak. Ya. Tentu Bapak juga pernah menikmati masa muda. Ya, betul. Bagaimana sih masa muda Pak Heri dahulu? Boleh diceritain yang baiknya, yang buruk juga gitu. Waktu Kalau boleh sharing di sini. waktu dulu saya kuliah, sebelum saya jurusan saya beda dengan kerjaan saya sekarang, sangat beda sekali. Oke. Dulu saya kerja waktu S1, saya kerja di Jakarta, itu kerja di bartender namanya, kerja di perusahaan diskotik besar. Diskotik besar. Diskotik besar di Jakarta. Oke. Di sana saya nampak bahwa saya hidup di lapangan lebih enak, karena ketika kerja saya di diskotik saya adalah kerja di bartender, buat minum-minuman. Jadi di sana saya dilatih bahwa saya mencari duitnya sangat sulit sekali. Oke. Sehingga ketika itu termotivasi sampai saat ini bahwasanya kita sebagai anak muda gunakan kesempatan Anda, bahwasanya hidup itu cuma sekali. Betul. Jangan disia-siakan waktu Anda saat ini. Betul, Pak Heri. Jadi pernah orang beritahu pada saya, dan dosen saya pernah beritahu pada saya, dan bos saya sendiri pernah beritahu pada saya, Iya. bahwasanya ketika Anda umur 30 tahun belum bisa memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki uang tabungan sendiri, tanda hidup Anda gagal. Gagal. Oke, bisa dicatat. Jadi kalau belum tercapai sana, dikasih kesempatan 5 tahun lagi, 35. 35 tahun itu adalah kehidupan kita, harus punya usaha sendiri, punya buku tabungan sendiri, punya pekerjaan sudah tetap, itu wajib tuh 35 tahun. 35 tahun. Oke. Kalau lebih daripada itu, tanda kita udah gagal. Hidup kita gitu-gitu aja selamanya. Kalau kita pengen berkembang, ya kita berusaha dari sana. Oke, Pak Heri. Tadi Bapak bilang Bapak dulu kerja di bartender. Ya. Mohon maaf nih, biasanya kan kalau yang kerja di sana, apalagi ya kita yang cowok ya, Ya. jiwa muda. Jiwa muda. Iya. Kalau Bapak mau sih menceritakan di sini, pernah nggak? Itu kan hal-hal positifnya tadi itu. Iya. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin hal kelam atau hal yang agak ke kiri gitu yang pernah Bapak lakuin selama bekerja di sana gitu, yang Iya. mungkin tak patut dicontoh, cuma bisa dijadikan pelajaran untuk orang-orang. Ya, yang kita apain adalah kita melihat suasana malam itu adalah gelap. Itu aja gitu. Betul, Gelap betul, sekali betul, rasa betul, kita. Kenapa? Karena tiap pulang dari sana pasti
yang namanya artisnya mabuk-mabuk. Cantik lagi ya. Cantik-cantik semua lagi kan. Seksi lagi ya. Seksi semua. Dan kita Menggoda lagi ya. Menggoda sekali. Dan kita cuman melihat ya gimana ya, malam itu yang kita harapkan cuma satu bagi kita, itu adalah fee dari artis. Oh, ada fee-nya ya. Iya. Ternyata artis-artis itu Pak Dezo, Ya. itu minuman mereka itu adalah low, bukan strong. Jadi ada minuman itu low dengan strong. Kalau ini dari segi bartender, low dan strong. Ya. Jadi artis-artis yang minta kita dikasih fee jam malam itu adalah dia suruh buatin low. Kenapa? Biar dia nggak mabuk. Jadi dia bisa minum 10 gelas karena dia dapat fee dari minuman dia tadi. Betul. Jadi makanya bagi laki-laki yang suka ke kafe atau ke klub, jangan sampai tergiur karena faktor minuman banyak-banyak. Artis tuh minta minum kalau bisa habis minum uang kita karena faktor minum, dia nggak mabuk-mabuk. Oke, itu juga salah satu strategi mungkin ya. Strategi mereka. Betul. Jadi kita sering buatin minuman. Jadi artis tuh minta kalau misalnya dia bisa minum dari 10, saya dapat 50.000. Selain dari fee Bapak dapat apa aja? Ya kalau paling mentok, kalau misal pulang kadang-kadang kita dibelikan pecel lele. Oke, pecel lele. Masih Kadang- tertutup, guys. Masih tertutup. Kadang-kadang ya kayak Oke. baju lebaran, baju THR kita dikasih. Cewek yang ngasih tadi. Iya. Oh, gokil ya. Karena kita salah satu, kami waktu kerja tuh berenam. Berenam. Asisten bartender, saya dulu asisten bartender. Oke. Kerja saya itu jam 4 pagi, jam 4 sore. Itu saya ngangkat botol minum ke atas ke bartender, saya nyusunnya. Pulang saya jam 12 pagi. Kuliah Bapak gimana? Paginya baru saya kuliah. Tugas Bapak? Tugas saya yaitu saya harus bekerja ketika di kampus, saya ngerjakan tugas sendiri. Oke, berarti emang full time seharian ini kerja, kuliah tugas. Tapi alhamdulillah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah selesai. Oke, oh, mantap. Nah, selepas di sana S2, kenapa harus kembali ke Demonstrasi dan Bapak udah mantap pekerjaannya di Jawa? Oh dulu saya di Pekanbaru Pak Dezo, S2 saya kerja. Oh, di Pekanbaru ya S2-nya, Ya. oke. Saya kerja dulu di ILS, Australian Laboratory System. ILS itu adalah Itu bagian perusahaan ya? laboratori, Perusahaan. di Migas, Oke. subkonnya Chevron. Nah, jadi saya kerja di sana. Setelah bekerja itu merasa saya terikat, saya paling males. Karena Bapak emang jiwanya itu lapangan orangnya ya. Akhirnya saya bekerja lah di perusahaan namanya Tekun Jaya Security. Oke. Bos saya Hero Lempian. Waktu itu saya mencari ilmu dan akhirnya saya menemukan yaitu CCTV ini. Bentar. Bapak gelarnya Magister Pendidikan. Ya, Bergelut di bidang pendidikan S1 dan S2. ya. Lah kok larinya kayak teknologi CCTV? Kok bisa? Ini menarik guys. Iya. Ya, ayo, boleh. Ini Ya itu karena faktor kita pernah bekerja, maka kita ketika lagi muda nih jangan mencari duit dong. jangan mencari duit dahulu. So, apa yang kita cari? Carilah pengalaman Anda dalam pekerjaan. Ya, that's the point guys. Ya, karena faktor kalau misalnya kita mencari duit dahulu, kita ukuran kita cuma duit. Betul. Saya nggak digaji pertama kali kerja, saya cuma melihat karena untuk bekerja di perusahaan Cina itu sulit, nggak mau diterima sembarang orang. Betul. Tapi saya datang ke sana terus Pak Dezo, sampai 3 bulan saya tidak digaji. 3 bulan nggak digaji. 3 bulan Padahal kerja full. Tapi Oke. karena faktor bos itu melihat kita sangat sedih, diajaknya kita kerja. Ikut. Pertama kali saya narik kabel dulu. Iya, betul. Dulu harga CCTV itu Pak Dezo 4 kamera itu harga 100 kisaran 110 juta, 20 juta gitu. 20 jutaan. Nah, 20 Satu juta. kamera, Empat satu kamera. CCTV 4 Iya, kamera. iya. Oke. Mahal. Jadi ketika itu saya hanya ikut aja. Tapi setelah itu saya diajak bekerja, baru saya paham bahwasanya itu. Jadi intinya kalau kita pengen berkonsisten dalam sebuah pekerjaan, Fokus itu jangan ya? kita mengharapkan gaji dahulu. Oke, jangan mengharapkan gaji terlebih dahulu. Karena kamu punya masa depan. Dan saya buka usaha Pak Dezo, itu tidak menggunakan modal. Lalu bagaimana? Saya mengharapkan kepercayaan. Oh, kepercayaan dari orang lain gitu. Orang lain. Itu yang Bapak olah. Ya, Oke. tidak ada saya modal sama sekali dalam dunia usaha. Saya adalah mengharapkan kepercayaan seorang bos. Jadi ketika saya bekerja, saya buka usaha, itu saya cuma punya relasi, saya telepon bos, saya butuh barang ini. Oke. Pak Heri, begini. Konsep orang pada zaman sekarang kan pasti kuliah kan. Konsepnya pasti, contohnya Pak Heri kan di pendidikan, magister.
pasti mereka mikir bahwa oh mungkin apakah jadi guru ataukah jadi dosen gitu, ngajar dan sebagainya. Kayak Pak Heri sekarang kan berbeda, Ya. timbal balik gitu, kok malah ke dunia teknologi. Dan Sebenarnya apa sih motivasi Bapak ketika kuliah tapi akhirnya itu memang yang Bapak dapatkan itu berbeda dari jurusan yang Bapak pelajari sebelumnya gitu. ternyata gini, kuliah itu adalah merubah pola pikir kita. Oh, kita ingin jadi guru, itu kan mindset hidup kita sebenarnya. Jadi kita jiwa kita di mana, ya ke sana kita larikan. Oke. Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya masuk PGSD, saya jadi guru SD, jangan. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris kamu enggak. Oke. Banyak peluang kamu. Bisa jadi Pak Dezo bisa jadi tour guide dalam kapal pesiar. Bisa jadi. Ah, Oke, menarik sekali ya, luar biasa. Apalagi ya Pak ya? ya, jadi itu aja yang perlu kita sampaikan kepada anak muda sekarang bahwa Sebentar, Bapak tadi punya 4 cabang, ya, berapa karyawan? total kalau saya semua 18. 18 karyawan. Bapak mulai usahanya kapan? Saya tahun usaha 2017, Berarti baru jalan 2-3 tahun dong? 3 tahun. Tapi udah punya 18 karyawan, punya beberapa cabang. Ada niat nambah cabang lagi nggak? Oh, ada dong Pak Dezo. Ada ya? Ada lah. Oke, mudah-mudahan Karena ya. jiwa saya adalah kunci utama hidup itu adalah memberikan kepercayaan pada orang. Jadi anggota yang saya didik bukan yang saya anggap sebagai karyawan, tapi dia saya anggap sebagai bos, dia yang akan menjadi anggota yang selanjutnya. Karena Bapak juga berasal dari seperti itu dulu. Iya. Luar biasa. Jadi saya nggak mau menganggap dia sebagai karyawan saya. Saya malah menjadikan dia sebagai bos dan dia akan membuka peluang dan mengajarkan orang lagi dan membuka peluang lagi. Konsepnya adalah kita jangan pernah menganggap anggota kita itu sebagai karyawan, tapi Oke. anggap dia sebagai bos. Buat siapapun sekarang yang pengen di rumahnya merasa aman, karena kan juga banyak hal-hal yang kurang diingat terjadi kayak maling, pencurian dan sebagainya Pak ya. Ya. Tentu butuh alat perekam CCTV. Ya, betul. Kalau kalian pengen mencari CCTV boleh Pak diperkenalkan? Nggak apa-apa. Ya, boleh. Bagi siapa yang ingin melengkapi alat keamanan di rumah, mobil, kantor, perusahaannya, toko, semuanya, silakan datang dan kunjungi workshop kami RMB CCTV. Oke. Nomor handphone 082173004000 yang di wilayah Padang itu di jalan dekat kampus Bungata, kampus Bungata, Bungata 3. oke. Di depan pom bensin. Opsi Junjung. Kalau di Sunjung itu adalah di Pulau Brambe, dekat Bank BRI. Solo. Kalau Solo adalah di depannya KPPN, sampingnya pom bensin Dharmasraya. Solo. Kalau di Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera Sikabau, Kabupaten Ya, luar Dharmasraya. biasa. Ini Pak Heri, terima kasih banyak waktu yang luar biasa. Semoga juga bisa jadi motivasi untuk orang-orang yang menonton video ini, Ya, seluruh kaula muda. Tapi saya pengen satu kalimat terakhir dari Pak Heri sebagai penyemangat kita hari ini untuk kedepannya. oke, siap. Satu kalimat saja. We have not clipper, but we have strong desire. Kita ini bukan orang yang pintar, tapi kita punya kemampuan untuk menjadi orang yang sukses. Allah Akbar. Wow, baru. Makasih Pak Heri. Ya, ya. Thank you so much yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan terus video-video selanjutnya. Keep support Dezo Atsu Channel. Wow.